الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pak, jadi kan buru-buru besoknya mau pulang. Satu video mah. Ya, udah tenang. 1, 2, 3.
ya'lamun wa taftahul Iraq wa kharaja minal madinati qaumun bi ahlihim yabithun Konstantinopel, ataupun yang sekarang kita sebut dengan Istanbul di Turki. Bapak Ibu, status sosialnya rendah semua. Mayoritas umat Islam yang memeluk Islam pada periode awal itu status sosialnya rendah. Banyak dari kalangan pengembala, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat Bilal bin Rabah itu masih awal sebelum memasuki tidak ada. Hebatnya itu, tanpa berusaha buahnya ada. Nanti kita sampaikan. Penasaran? Kalau penasaran, tetaplah ikuti tidak berikut ini. Karena sekarang kita akan sampai ke kebun kurma. Silakan nanti Bapak Ibu. Tadi saya larang belanja di Kuda supaya di sini baru sekarang. Kemarin kurma aja. Dan barang siapa yang memakan 7 butir kurma setiap hari, maka 1 harian pun orang tersebut dijamin tidak terkena. Barang siapa orang yang senantiasa doa, ya, setiap pagi dan sorenya memakan tubuh ini, insya Allah akan terhindar dari racun dan sihir. Karena tampak sudah tampak mantap hasilnya beres. Tuturuk cangkir beres. Jadi kalau saat ini senjata yang paling mematikan itu adalah nuklir, maka pada saat itu Bapak Ibu, salah satu senjata yang paling mematikan itu adalah panah. Apapun yang terjadi di bawah, baik itu umat Islam menang ataupun kalah, tetap jangan ada turun dari atas bukit pemanas tersebut. Akhirnya terjadi peperangan Bapak Ibu, kemudian umat Islam mampu memukul mundur kaum musyrikin. Ya, mampu memukul mundur kaum musyrikin, sehingga dalam kondisi tersebut para Ayo usir burungnya.
itu adalah Nabi Muhammad. Seringkali yang memberikan jalan keluar itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad yang maju, ini akan diterima semua suku, ya, akan diterima semua pihak. Sebagai contoh yang sederhana, Bapak Ibu, dalam peletakan Hajarul Aswad, kalau begitu, siapa yang pertama kali masuk dari pintu sana, maka dia yang akan melemparin. Nabi masuk dari tempat itu, kemudian Nabi diminta untuk meletakkan Hajarul Aswad, maka diletakkanlah di tempat yang sekarang, dan tidak seorang pun yang protes atas ketetapan Nabi itu. Kenapa? Karena mereka meyakini Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya. Maka begitu begitu besar keyakinan mereka terhadap Nabi Muhammad, memanggil kepala-kepala suku yang ada di sana. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Bani Rasulullah, utusan Allah. Jadi sejak pengangkatan Nabi itu sebagai seorang Nabi, maka pada saat itulah mulai turun kepercayaan kepada Nabi Muhammad, tapi bukan kepada pribadinya. Bukan kepada pribadinya. Akan tetapi karena Nabi Muhammad mulai Abu Bakar Khadijah radhiyallahu anhu memeluk Islam, kemudian Abu Bakar Siddiq memeluk Islam, kemudian para sahabat-sahabat lain, Ali bin Abi Thalib memeluk Islam. Itu kepala suku, ya, yang mengkhawatirkan itu kepala suku. Kenapa? Kalau semuanya masuk Islam, perjanjian baru atau New Testament. Makanya di dalam kitab itu Jabar Rahmah tersebut. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya memakan buah yang dilarang, maka ada konsekuensi. Karena sudah ada larangan, jangan dimakan. Kalau dimakan berarti ada konsekuensi. Ini haram didekati, berarti kalau didekati ada konsekuensinya, ada hukumannya. Akhirnya ketika dimakan, maka Nabi Adam yang sama yang akan ditempati pada setelah hari kiamat nanti. Karena setelah hari kiamat ada surga, ada neraka. Pertanyaannya, apakah surga itu yang ditempati Nabi Adam? Untuk membangun itu, hanya saja karena pada saat itu tidak ada tender-tenderan, akhirnya jadi Bapak Ibu. Ya, kalau ditenderkan mungkin bisa jadi, selesainya lama, bahkan tidak jadi Bapak Ibu. Maka itulah yang dilakukan oleh istri Khalifah Harun al-Rashid. Sampai sebagian orang modern sekarang ini mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang filantropis, ya. Jadi orang-orang sekarang ini mengatakan beliau itu adalah seorang filantropis. Jadi sangat memperhatikan orang lain. Meskipun dia seorang istri di sebelah kanan, tapi sebelah kanan kita dihujani dengan tauran ababil. Watarmihim bihijaratun min sijil. Sehingga atas lemparan batu-batu kerikil yang dibawa burung tersebut, taja'alahum ka'astum. Selalu fatwa-fatwa para ulama, ya, pro kontra di situ tetap ada yang membela. Tiba muncul perintah untuk disembelih. Ya, itu harta terbesar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana ya? Ini adalah pemondokan-pemondokan yang sebelah kanan kiri kita. Ini adalah pemondokan-pemondokan yang ada di Mina, dan ini menjadi pemondokan yang permanen saat ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini para jamaah-jamaah kita, ya, untuk jamaah haji maksudnya untuk melakukan nafar awal, ada yang sampai 12, ada yang sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu yang di sebelah kiri, ya, kiri ya. Di sebelah kiri kita, yang sebelah sana itu disebut dengan Jamarat Bapak Ibu, tempat pelontaran jumroh. Ya, apalagi dulu di tempat ini Bapak Ibu, ya, kalau terowongan Mina Bapak Ibu, di sini di sebelah kanan kita ya, ini terowongan Mina yang mungkin Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak yang sudah
pernah masuk dari terowongan tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi selalu saja jamaah Indonesia itu di belakang titik yang tadi. Nah, titik yang di sana di bawahnya ada terowongan, maka dari jalur terowongan itu akan masuk ke tempat yang tadi. Maka disitulah pemondokan jamaah haji dari Indonesia yang ya, mau muncak enggak? Iya, Jabal Nur. Tadi yang pertama kita sudah pergi ke Jabal Nur yang pertama. Nama guanya gua katanya ada berber. Pekerjaannya itu tahanut. Kalau pekerjaannya kalau capek ini bertahan, pegang tahanut. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengetahuan ada di sebelah kiri kita ini. Kalau yang di bawah itu hanya